Sang ayah memiliki 3 anak laki-laki. Ketika anak-anaknya semua sudah dewasa, maka sang ayah meminta mereka pergi bekerja. Dan meminta agar mereka membawa 1 set pakaian baru saat pulang untuk tahun baru. Mereka segera memulai perjalanan mencari pekerjaan. Pohon besar di depan desa adalah persimpangan 3 jalan. Mereka masing-masing memilih jalan yang berbeda. Namun sang anak bungsu, Martin, baru memasuki hutan. Dia bertemu dengan seekor katak bermata putih. Saya tahu Anda sedang mencari pekerjaan. Datanglah bekerja untuk saya. Anda hanya perlu memotong kayu. Malam hari, letakkan saya di tempat tidur. Kodok ini bisa bicara. Pasti gajinya akan lancar. Maka dia menerima pekerjaan tersebut. Selama hari-hari berikutnya, Martin setia mencari kayu setiap hari. Berlalu begitu cepat. Bos kodok Lumpat sangat menghargai sikap kerja Martin. Menunjukkan penghargaan yang tinggi. Sebagai balasannya, maka ia membawa Martin ke ruang bawah tanah. Dan membiarkannya memilih pakaian yang disukainya. Di bawah pohon besar di ujung desa, 3 bersaudara bertemu lagi. Ketika mengetahui Martin bekerja untuk seekor kodok, 2 saudara tertawa terbahak-bahak. Namun saat Martin menggantungkan pakaian, mereka wajahnya berubah. Baru saja berakhir tahun baru. Ayah tua pun segera mendorong mereka untuk pergi mencari pekerjaan lagi. Dan meminta mereka membawa sebuah tong anggur untuk kembali. 3 bersaudara berpisah di depan pohon besar. Menjanjikan untuk bertemu di bawah pohon besar lagi tahun depan. Martin kembali ke bos kodok ini. Martin lagi-lagi menebang pohon selama setahun. Sebelum pergi, bos kodok memberinya botol anggur. Di waktu yang disepakati, 3 bersaudara bertemu lagi. 2 kakak membawa sepiring anggur. Tapi saat melihat Martin membawa botol anggur, mereka tidak bisa menahan tawa. Seberapa banyak anggur yang bisa dimasukkan botol kecil? Sayangnya, tidak lama kemudian, wajah mereka berubah, karena mereka menemukan anggur di dalam botol tidak akan habis meski dituangkan sebanyak apapun. Hubungan di antara saudara-saudara tersebut menjadi tegang. Setelah selesai minum anggur, ayah tua dengan sigap mendorong mereka untuk segera berangkat. Jelas, tugas kali ini lebih sulit dibanding 2 sebelumnya. Sekarang kalian harus mencari istri. Martin pergi ke tempat katak, tapi bos katak mengatakan, pekerjaan tahun ini tidak semudah sebelumnya, dan juga harus menumpuk kayu menjadi platform setinggi ribuan meter. Beruntung Martin sangat rajin. Akhirnya, menjelang akhir tahun, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh bos katak. Kemudian katak kembali berteriak pada Martin, nanti, banyak katak akan melompat ke dalam lubang api, dan kau perlu membawa sapu. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Martin sangat khawatir. Saya harap bos tidak bermain api. Lagi pula, setelah bosnya meninggal, akhirnya Martin tetap mengikuti keinginan pemiliknya. Menyalakan kayu bakar. Tiba-tiba banyak katak berubah dari hutan. Martin memasukkan mereka ke dalam api tanpa ragu-ragu. Martin tanpa henti membuang mereka ke tumpukan kayu bakar. Api terus membakar sepanjang malam. Akhirnya hanya tersisa bubuk ayam di tanah. Martin merasa sangat tidak berdaya terhadap hal ini. Tanpa disadari, dia bermimpi. Di dalam mimpinya muncul sebuah kastil. Api kemudian berubah menjadi seorang putri cantik. Sibuk sepanjang malam. Semua menjadi kenyataan. Ternyata sang putri dan pelayannya juga terkena kutukan. Berubah menjadi katak. Hanya menemukan seseorang dengan perilaku yang benar. Namun atas desakan keras katak, untuk bisa menghilangkan kutukan. Semoga pemilik tidak bermain dengan api. Jelas dia adalah orang yang menghilangkan kutukan. Dan putri juga jatuh cinta pada Martin sejak pandangan pertama. 2 saudara melihat Martin menikahi putri cantik. Namun itu membuat mereka iri. Namun Martin adalah adik yang baik. Dia memberikan mereka masing-masing 3 karung koin emas. Barulah wajah mereka tersenyum. Dan semua menjadi damai. Martin lalu membawa istri kembali ke kastil untuk menjadi raja.